Hai, selamat datang di hari 3 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya cepat menjadi pelan. Tujuan dari tantangan ini atau tantangan berbicara di depan kamera selama 100 hari adalah saya ingin meningkatkan skill komunikasi saya. Saya ingin menjadi seorang konten kreator yang lebih baik lagi. Seseorang yang membagikan value, manfaat, edukasi melalui konten saya. Dan saya sadar untuk bisa membagikan value dengan baik, saya harus mampu untuk berbicara dengan baik. Kalau saya ngomong panjang lebar, tapi orang lain nggak paham, ya rasanya percuma saja. Tapi ketika saya mampu untuk berbicara dengan baik, orang lain akan paham dengan mudah. Dan ketika mereka paham, pastinya mereka akan mendapatkan value dari omongan saya. Di hari ketiga ini, latihannya masih sama seperti hari sebelumnya, yaitu membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Jika Anda punya tujuan yang sama dengan saya, pengen jago ngomong, pengen lancar ngomong, pengen pede ngomong, pengen nggak belibet, pengen tambah wawasan, maka saya sangat merekomendasikan Anda untuk berlatih menggunakan metode ini. Karena ketika kita baca buku, membuka mulut yang lebar, dan membaca dengan volume yang tinggi, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah tentunya ketika kita baca buku, kita akan dapat wawasan yang baru. Dan dengan isi kepala yang banyak, komunikasi akan menjadi lebih mudah. Yang kedua, kita bisa meningkatkan kosakata dan meningkatkan artikulasi. Ketika kita baca buku dengan membuka mulut yang lebar, ini juga bisa menguatkan tulang rahang kita. Dan dengan rahang yang kuat, tentunya endurance atau daya tahan ngomong kita akan menjadi lebih lancar dan lebih kuat. Dan ketika kita membaca dengan menggunakan volume yang tinggi, secara tidak langsung kita juga berlatih ngomong. Saya belajar bahwa semua skill itu bisa kita kuasai. Kuncinya adalah terbiasa. Semua bisa karena terbiasa. Kalau Anda pengen jago ngomong, mau tidak mau Anda harus terbiasa ngomong. Dan salah satu caranya adalah membaca dengan volume yang tinggi. Bukan baca dalam hati, tapi membaca dengan volume yang tinggi. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca hari ini judulnya adalah Show Your Work. Salah satu buku dari penulis favorit saya yaitu Austin Kleon. Jangan ladeni provokator. Langkah pertama dalam evaluasi umpan balik adalah menilai sumbernya. Kamu ingin umpan balik dari orang-orang yang peduli kepadamu dan juga pekerjaanmu. Abaikan saja umpan balik dari siapapun di luar itu. Provokator adalah orang yang tidak berminat memperbaiki mutu karyamu, hanya memanas-manasimu dengan ucapan syarat kebencian, menyerang atau mengesalkan. Kamu tak dapat apa-apa bila berurusan dengan orang-orang ini. Jangan ladeni. Biasanya mereka akan pergi dengan sendirinya. Provokator bisa dari mana saja dan muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Tepat setelah anakku lahir, seorang wanita, barangkali follower atau penggemar, muncul di Twitter dan mengirimiku setengah lusin tweet bahwa dia baru tahu Still Like an Artist ditulis oleh orang yang belum punya anak. Rasakan nanti, Mister, katanya kemudian. Dia mengutip kalimat-kalimat dari bukuku, diikuti hardikan seperti H,
Coba saja waktu kamu bangun pukul 3 pagi karena bayimu menangis. Sudah lama aku menjadi pengguna internet. Kudapat banyak surel dari orang-orang yang bisa aku katakan mengenaskan, kasar, atau benar-benar gila. Tembok pertahananku cukup mampu menyaring apa yang boleh masuk. Wanita tadi menyerangku dengan telak. Sebab tentu saja provokator terburuk ada di benakmu. Suara-suara yang mengatakan kamu tidak becus, kamu payah, dan kamu tak akan pernah berhasil. Suara itu yang mengatakan aku tak akan pernah menulis bagus lagi setelah menjadi ayah. Melebihi gagasan komentar. Diganggu provokator di pikiranku adalah satu hal, lain lagi ketika orang asing mengatakannya secara langsung. Punya masalah provokator, gunakan tombol blok di situs media sosial. Hapus komentar-komentar jahat. Istriku sering berkata, kalau ada yang buang sampah di ruang tamumu, kamu tak akan membiarkannya kan? Komentar jahat pun sama, harus disapu, harus dibuang ke tempat sampah. Di titik tertentu, mungkin kamu tak ingin mendengar komentar sama sekali. Namun, memberikan ruang komentar di bawah karyamu sama saja mengundang komentar. Tak pernah ada ruang di bawah lukisan dalam galeri yang ditulisi pendapat orang, ujar kartunis Natalidi. Setelah selesai berkarya, kamu tak perlu cek pendapat orang lain mengenainya. Biarkan orang mengontakmu langsung atau membahas karyamu di ruang mereka sendiri. Jadi, barusan saya belajar dari buku Show Your Work, yaitu di bab 8 atau belajarlah menerima pukulan. Dan pukulan di sini maksudnya adalah komentar-komentar pedas, kritikan-kritikan yang sangat kasar, sebuah pendapat orang lain yang mungkin saja bisa membuat kita merasakan tidak semangat lagi. Tapi di sini saya belajar untuk gimana caranya menerima terus menghadapi pukulan atau kritikan yang pedas dari orang lain. Dan saya sangat setuju dengan poin yang baru saja saya baca. Tips terbaiknya adalah jangan ladeni provokator. Anda harus paham ketika Anda posting karya, ketika Anda membagikan karya Anda, khususnya secara online pasti ada dua kubu manusia. Ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Ada orang yang mengkritik dengan bagus, memuji karya Anda. Ada juga orang yang mengkritik karya Anda dengan pedas, benci dengan karya Anda. Itu normal. Semua orang, semua kreator mengalami hal itu. Tetapi Anda juga harus paham bahwa Anda sebagai manusia punya wewenang atau punya kendali untuk memilih komentar mana yang ingin Anda dengarkan. Dan di dalam buku ini dijelaskan bahwa jangan ladeni provokator. Langkah pertama dalam evaluasi umpan balik adalah menilai sumbernya. Kamu ingin umpan balik dari orang-orang yang peduli kepadamu dan pekerjaanmu, abaikan saja umpan balik dari siapapun di luar itu. Kalau orang itu berkomentar baik, mendukung Anda, maka dengarkan. Tapi kalau ada orang yang berkomentar buruk, kritik pedas, yang menginginkan Anda jatuh, maka cuek aja. Jangan dengarkan. Biasanya orang itu akan pergi dengan sendirinya. Dan satu hal yang saya ingatkan kepada diri saya ketika saya menerima kritikan pedas adalah coba cek profil orang tersebut. Ironisnya,
orang yang berkomentar negatif, yang berkomentar pedas, kritik pedas, biasanya adalah akun bodong. Nggak ada fotonya, username-nya random. Intinya itu adalah akun bodong. Dan bisa kita simpulkan bahwa orang itu adalah orang yang sebenarnya di bawah level kita. Tapi mereka mengkritik kita karena mereka nggak mau lihat Anda untuk tumbuh, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu adalah ironis dari dunia ini. Saya sangat percaya bahwa orang besar tidak akan mengecilkan orang kecil. Sekali lagi, orang besar tidak akan mengecilkan orang kecil. Tapi ironisnya, orang kecil yang mengecilkan orang lain. Kenapa? Karena orang kecil nggak mau lihat Anda tumbuh menjadi lebih besar. Mereka mengkritik Anda supaya Anda menjadi lebih kecil lagi, supaya mereka bisa satu level atau satu langkah di depan Anda. Jadi, ketika suatu saat Anda mendapatkan komentar yang pedas, coba lihat sumbernya dulu. Kalau sumbernya meyakinkan, maka boleh dengarkan. Tapi kalau sumbernya nggak meyakinkan, nggak ada fotonya, akunnya bodong, username-nya random, nggak usah diladeni. Itu sia-sia, tidak worth it sama sekali. Biarkan saja, cuek saja, nanti dia akan pergi dengan sendirinya. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari ketiga dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. And as always, I wish you all the best. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. Sampai jumpa di hari selanjutnya.